Hai, gue Nabila, gue adalah mahasiswa Marketing Communication di BINUS University Jakarta. Nah, kali ini gue nggak sendirian loh, gue ditemenin sama teman-teman BINUSian gue juga. Hai, boleh dong kenalin diri kalian juga? Halo semuanya, nama gue Wendy. Sekarang gue juga kuliah di Binus University, jurusan Tourism Destination. Halo semuanya, nama gue Erika Virginia Chandra. Gue kuliah di BINUS University, jurusan Hotel Management. Thank you banget nih buat Wendy sama Erika udah mau nemenin gue ngobrol-ngobrol. Oke, dalam episode What I Wish I Knew About Hospitality and Tourism in BINUS University Jakarta, gue mau nanya-nanya nih seputar disiplin ilmu hospitality and tourism di BINUS University sama Erika dan Wendy, karena gue kepo banget. Kita langsung aja ya, mulai. Nah, as we know kan kayak dunia pariwisata sama industri perhotelan di Indonesia tuh lagi booming banget nggak sih? Kayak siapa yang nggak mau datang ke Indonesia? Nah, kalian tuh setuju nggak sih sama hal itu? Iya nih, kalau dunia pariwisata itu, kalau di Indonesia nggak pernah mati deh. Karena kayak yang kita tahu kan pariwisata di Indonesia banyak banget. Dan juga nggak kalah keren kayak di luar sana. Benar banget, bukan cuma dunia pariwisata, tapi dunia kuliner dan perhotelan juga lagi naik daun banget. Tapi bukan cuma itu, tapi dunia perhotelan juga benar-benar lagi naik daun karena banyak destinasi wisata yang benar-benar diminati oleh masyarakat. Oke, kayak siapa ya yang nggak mau datang ke sini? Benar. Betul banget. Nah, by the way, ada jurusan apa aja sih di disiplin ilmu Hospitality and Tourism? Disiplin ilmu Hospitality and Tourism itu terdiri dari 3 jurusan. Yang pertama itu ada Hotel Management di Kemanggisan, yang kedua ada Tourism, jurusan Tourism di Kemanggisan juga, dan yang ketiga itu ada jurusan Bisnis Hotel Management di Bekasi nih, Bil. Wah, ternyata banyak banget ya. Habis itu kayak itu fokusnya tuh udah pada terarah gitu loh. Lo mau dalemin apa Benar. nih? Kayak gitu ya. Banyak banget pilihannya. Nah, gue pengen tahu deh, common stereotypes di disiplin ilmu hospitality dan tourism ini apa sih? Common stereotype di jurusan Hotel Management itu bukan cuma belajar cara melayani tamu, tapi kita juga belajar cara manage hotel. Dan bukan itu juga, kita juga belajar finance, kita belajar bahasa, kita pasti belajar juga manajemennya sendiri, dan masih banyak banget nih, Bil. Bahkan kalau kamu kuliah di BINUS, itu ada lab praktek yang lengkap banget, nggak kalah sama hotel beneran. Jadi benar-benar semua alatnya ada, juga kita bisa belajar cara folding kasurnya juga, pokoknya lengkap. Jadi nggak kaget ya pas udah masuk ke industri kayak apa, karena udah dipraktekkan selama kuliah di BINUS. Benar banget. Kalau misalkan Wendy, menurut lo gimana nih common stereotypes-nya? Kalau menurut gue, common stereotype tourism destination itu ada studying, making business, and traveling. Pokoknya kalau di jurusan ini gue diajarin mengelola experience berwisata secara maksimal tentunya. Baik dari sisi wisatawan maupun dari sisi tempat wisatanya. Gue juga belajar berbisnis di bidang kepariwisataan. Dan tentu saja, gue tetap bisa memenuhi passion traveling gue. Kenapa? Karena lab belajar kami adalah tempat-tempat wisata itu sendiri tentunya. Seru banget ya, kalau misalkan bisa belajar sambil traveling, why not? Betul. Nah, kalau misalkan dari lingkungan pertemanan kalian nih, dari senior deh, ada senioritas nggak sih? Oh, kalau senior, kayaknya senioritas nggak ada, tapi kita cuma punya senior yang dimana mereka juga teman kita, karena mereka benar-benar lead kita, mereka kasih tahu tips and trick, dan mereka juga benar-benar menganggap kita as a family, karena di dunia perhotelan, lebih tepatnya hospitality industry, benar-benar family-nya kuat banget sih. Jadi kayak misalnya kita mau nanya, Kak ini gimana? Langsung dikasih tahu, tanya satu, dijawabnya ribuan. Jadi mereka benar-benar bisa mendukung Kak sepenuh. Sekalian bonding kali ya, karena Benar. udah pernah melalui ini apa yang lo laluin, jadi kita mau sharing-sharing aja. Seru banget senior-seniornya. Benar. Kalau Wendy gimana nih? Senior-senior. Apalagi di jurusan gue nih seru banget senior-seniornya. Seniornya pokoknya baik banget dan juga sangat banyak membantu. Dan bahkan nih karena kami saling dekat banget, kami juga sering banget praktek di lapangan yang sama atau di tempat destinasi yang sama. Cuma bedanya hanya pada topik pembelajarannya saja kok. Pokoknya sama lah ya, nggak ada senioritas ya. Betul. Nah, gue juga pengen nanya dong, kalau dosen-dosen di disiplin ilmu hospitality and tourism tuh gimana sih? Mereka tuh kayak strict nggak sih?
Dosen di BINUS itu, terutama di hotel management, itu benar-benar asik banget, Dil. Karena mereka nggak kerasa kayak, wah, ini dosen, guru. Enggak, tapi mereka tuh menganggap diri mereka as a friends, jadi ngajar kita tuh enak banget. Penyampaiannya juga enak diterima. Dan mereka juga ada beberapa dosen yang sekarang menjalani entrepreneurship. Jadi kita sebagai murid bisa bertanya banyak, bukan cuma di dunia perhotelan, tapi di dunia entrepreneurship. Nggak ada gap ya sama dosen. Bener banget, mantep banget. Mungkin karena udah experience sama hospitality juga kali ya, mungkin udah sering sama orang. Jadi sama mahasiswa tuh ya kita sama gitu, bukan yang kaku atau formal gitu ya. Yes, bener banget. Lebih respect sih gue juga jadinya. Kalau misalkan Wendy gimana nih menurut lo? Nah, kalau misalkan di prodi destinasi pariwisata ini, nih pokoknya dosennya ini orang-orang yang sangat kompeten di bidang kepariwisataan. Dan lo bisa bayangin, mereka ini orang-orang memiliki latar belakang ilmu dan pengalaman bekerja di bidang traveling dan kepariwisataan. Orang-orang kayak gini pokoknya asik-asik banget, pasti seru-seru banget. Dan juga mereka selalu memastikan kalau semua mahasiswanya itu sudah mendapatkan proses pengajaran yang tepat dan baik. Terkadang gue malah mikir mereka ini nggak kayak dosen. Mereka malah kayak teman atau kakak-kakak aja. Teman ya. Tapi dekatnya aja. Setuju gue juga senang sih kalau misalkan selain belajar tuh dosen-dosen dan senior-senior tuh saling membantu gitu, karena menurut gue jadi lebih semangat aja, jadi lebih nyaman gitu ya kampus. Aduh, gue jadi kangen kampus banget deh. Betul banget. Nah, kalau dari skala 1 sampai 10 nih, kalian enjoy nggak sih belajar di disiplin ilmu hospitality and tourism? Mungkin dari Wendy dulu kali ya. Boleh, mungkin dari aku. Gimana nggak enjoy nih ya? Passion aku kan jalan-jalan terus ya. Nah, kalau misalkan di sini juga, selain jalan-jalan ini, kita juga belajar gimana mentransformasikannya, jalan-jalan ini menjadi sebuah pekerjaan atau menjadi pengusaha di bidang pariwisata. Jadi nih, kalau misalkan nanti kalian-kalian ini lihat di Instagram gue, kok jalan-jalan terus sih? Sebenarnya gue nggak jalan-jalan terus aja. Sebenarnya di saat bersamaan gue lagi kerja, lagi bisnis, dan juga menghasilkan uang. Tapi sambil jalan-jalan tepatnya. Aduh, gue iri banget. Kalau misalkan Erika gimana? Oh, kalau Erika mungkin kalau skala 1 sampai 10 mungkin 1000 ya. Benar-benar enjoy banget. Karena manajemen benar-benar passion Ika. Dan kita di sini juga belajar banyak banget, bukan cuma masalah bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana bekerja di industri, tapi banyak wadah yang disediakan. Jadi kita tuh bisa mengekspresikan diri kita. Maka dari itu, aduh nggak ada kata lain. Rekomend dan enjoy banget. Gue juga setuju tuh Erika, kalau misalkan udah basically kita udah passion, terus didukung sama semua dari perkampungan itu kayaknya udah semangat lah ya. Ya, sangat-sangat seru banget. Gak perlu diragukan lagi. Nah, by the way kalian tuh pasti suka dengerin lagu dong? Suka dong. Nah, kalau kalian bisa mengategorikan disiplin ilmu hospitality and tourism sebagai sebuah genre musik nih, agak random, cuman menurut kalian apa? Genre musik ya? Kalau menurut gue sih, maybe jazz kayaknya ya. Kenapa tuh ke jazz? Karena begitu banyak dan bebasnya kami berkreasi atas pemikiran dan ide-ide kami. Namun, pada akhirnya output menyeluruhnya adalah sinkronisasi musik yang indah dan tentunya dapat dinikmati. Gue ini bisa menjadi diri gue sendiri. Namun di sisi lain, prodi ini akan menyatukan dalam satu keilmuan yang gue suka, pariwisata. Keren-keren. Kalau Erika menurut lo gimana nih? Kalau gue pribadi sih mungkin EDM ya. Kenapa tuh EDM? Di hotel management itu benar-benar kayak unexpected things happens all the time. Jadi kayak belajar A, B, C. Jadi setiap hari tuh pelajarannya beda dan kayak wow. Jadi kayak terus naik terus, karena itu yang bikin gue jadi semangat gitu loh, kayak learn the new things, kayak terus akhirnya ternyata di dunia kita sendiri pun pribadi itu happens dan berguna gitu. Jadi kayak wow, EDM. Full of surprise kali ya. Yes, bener banget. Nah, kalian punya nggak sih wildest dream mungkin dari awal kalian masuk di BINUS ini sampai sekarang, mungkin kalian punya cita-cita gokil apa nih selama kalian ngambil jurusan di disiplin ilmu hospitality and tourism? Mimpi tergila? Kalau gue sih mungkin kayak sitting under umbrella on the beach, with a cocktail in my hand,
while supervising my beach tourism business or writing my traveling agendas, kayaknya kayak gitu deh kira-kira lah. Chillax ya, sebenarnya itu chillax, tapi kerja sebenarnya. Betul, pokoknya kerja tapi traveling juga. Oke, gue juga pengen tuh kayak gitu, kayak seru deh. Kalau misalkan Erika, menurut lo gimana nih? Kalau gue pribadi sama sih, bener-bener intinya jalan, vacation all the time, tapi bener-bener dibayar juga. Mungkin untuk sementara, my wildest dream is keliling dunia tapi dibayar. Karena sebenarnya sekarang udah bisa nggak sih, Bill? Kayak review, tapi bener-bener butuh pondasi, butuh pembelajaran juga, butuh experience, dan kita butuh sangat, apalagi keluar negeri ya, kan nggak ada keluarga, jadi kayak butuh banyak informasi. Nah, kalau di hotel management dan tourism, kita tuh belajar banyak, bener nggak sih, Wen? Kayak di luar negeri jadi Iya. Pokoknya udah jadi basicnya di sini tuh udah paling bener ya. Kalau misalkan mau belajar sambil kerja, tapi sambil traveling dan liburan mungkin gitu ya ke luar negeri. bener banget. Oke. Apa sih yang buat kalian semangat kuliah di disiplin ilmu hospitality and tourism? Mungkin dari Wendy dulu. Boleh. Kalau dari gue sih karena penasaran aja dan juga gue udah gak sabar banget untuk belajar secara mendalam mengenai ilmu pariwisataan. Dan pastinya tentunya traveling sama teman-teman gue. Dan juga gue ingin segera banget mentransformasikan jalan-jalan ini menjadi sebuah pekerjaan atau bisnis. Gitu pokoknya. Oke. Kalau Erika gimana nih? Kalau gue pribadi, apa yang bikin gue semangat mungkin ke arah karena bukan melakukan sebuah pekerjaan, tapi do my passion ya. Passion, ya benar. Iya, karena gue udah ngerasa hotel management ini benar-benar kayak passion gue. Jadi menjalaninya pun setiap harinya kayak, oh this is my second home. Jadi kayak tiap harinya tuh benar-benar menunggu hari ini ada surprise apa lagi nih. Bener. Semangat banget, Bill. Iya. Gue juga setuju sih kalau udah ada passion kayak gitu, semua pun jadi nggak ada beban ngerasainnya. Iya, setuju. Nah, by the way kalian ikut itu nggak sih kayak UKM atau himpunan yang bisa mendukung studi kalian? Kalau Wendy? Ada juga dong. Apa tuh? Ada, kalau di gue ada himpunan mahasiswa, namanya itu HIMPAR, atau Himpunan Mahasiswa Pariwisata. Jadi kalau di sini itu kami diasah untuk menjalankan dan menjadi sebagian sebuah organisasi. Dan pastinya kegiatan-kegiatan yang kami kelola ini masih seputar kepariwisataan. Pokoknya kalau ini itu menjadi wadah kami untuk bermain, traveling, dan belajar secara formal maupun informal. Gitu. Berarti itu udah packing buat experience banget ya berarti. Betul. Oh, kalau himpunan sih menurut gue penting banget sih untuk CV teman-teman semua nih kalau udah mulai masuk kuliah, karena benar-benar dilatih dan diasah banget soft skill-nya gitu ya. Betul banget. Kalau misalkan Erika ikut UKM atau himpunan nggak sih? Oh iya, di hotel management kita juga punya himpunan, namanya HOME atau Hotel Management, dan kebetulan gue adalah wakil ketua himpunan, jadi di situ kita juga banyak program nih, Bill. Kita juga punya web seminar, kita juga punya banyak pelatihan. Kayak waktu itu kita mengadakan seminar untuk informasi mengenai narkoba, penyalahgunaannya, terus bagaimana industri, kita juga benar-benar mengajak anak-anak untuk bisa mengasah skill mereka. Salah satunya kita punya kelas bartender, itu juga rame banget nih kemarin. Seru banget kayaknya kedengerannya. Iya, seru banget, karena itu juga peminatnya paling banyak ya, karena itu bukan hal yang aneh sekarang, karena itu juga banyak profesi ya sekarang. Dan gue juga ikut UKM basket nih kebetulan. Wow, lu anak basket juga nih ternyata. Abas. Ya menurut gue itu kalau misalkan ikut organisasi, entah itu UKM atau himpunan, itu udah paling beneficial sih buat karir kita ke depannya, karena emang di luar dari hospitality and tourism, kita juga di-acknowledge dengan pengalaman-pengalaman, wawasan-wawasan lainnya yang lebih luas lagi gitu ya. Benar. Benar banget. Nah, Erika sama Wendy tahu nggak sih plus one programnya BINUS? Tahu banget, itu program BINUS paling keren pokoknya. Gimana tuh coba Wendy jelasin? Jadi 2 tahun itu bisa kuliah di kampus asal. Nah, 1 tahun lagi bisa ambil mobility program nih. Tapi boleh ambil, boleh enggak sih sebenarnya. Nah, lalu 1 tahun lagi ambil minimal program, 1 tahun berikutnya ambil enrichment program. Di mana enrichment program itu ada 6 pilihan.
Ada internship, research, pengabdian masyarakat, entrepreneurship, study abroad, further study, dan bahkan nih bisa nyobain pengalaman belajar di Apple Developer Academy at BINUS. Jadi sebenarnya Wow, banyak pilihannya. keren banget. Hmm, Pilihannya tuh bener-bener banyak ya. banyak banget. Nah, tadi kayaknya gue dengar bisa coba kuliah di luar kampus asal ya. Nah, kalau Nah, misalkan Erika deh, kalau misalkan lo punya kesempatan nih untuk nyobain kuliah di kampus BINUS di luar, lo mau gimana kira-kira? Kalau gue pribadi sih mau banget ya untuk coba ke Bandung, karena di Kenapa? sini udah bener-bener city banget, pengen nyoba yang alam banget. Karena Oke. emang ya udah di sini kan udah sangat bisa dibilang bosan ya. Hektik kali ya, udah penat, gitu, udah pusing. Jadi pengen banget nyobain ke Bandung, karena di Bandung juga banyak hotel kan. Selain juga pengen punya pengalaman baru, di sana tuh bener-bener ada banyak wisata juga ya. Bener, Dan pastinya tempat nongkrong yang bisa kita datengin. Tapi di Bandung bener-bener. juga banyak tempat destinasi wisata yang bisa emang fit di dalam dunia kami ya. Dunia gue sama Wendy kayak hospitality industry. Jalan-jalan nggak, weh? betul banget. Kalau misalkan Wendy, lo mau kuliah di mana nih? Di BINUS mana? Kalau kuliah sih, kayaknya hampir sama ya sama Erika, pasti pilihnya Bandung. Dan Bandung kenapa lah ya. pilih Bandung? Ya sama banget. Tempat wisatanya banyak banget, kan gue mahasiswa pariwisata, jadi harus banget tuh cari yang banyak tempat wisatanya. Biar relate. Iya benar-benar. Sekalian cari reference ya. Mungkin gue juga kalau misalkan udah penat nih ya di Jakarta atau di kota gitu, pengen tuh cari lihat yang hijau-hijau untuk nge-refresh mata gitu ya. Di Bandung lah ya. Oke, gue pengen nanya satu lagi nih. Gue pengen nanya alasan kalian kuliah um, untuk mengambil studi ilmu pariwisata dan industri perhotelan itu apa sih? Mungkin dari Ika duluan kali. Oke, boleh. Iya, jadi balik lagi sih, siapa sih yang nggak tahu BINUS? Maka dari itu pengen banget loh belajar kayak, oh di sana ada prestasi nih kayaknya. Dan emang terbukti BINUS tuh punya banyak prestasi. Dan salah satunya terakreditasi di dalam dan luar negeri, yaitu TEDQual. Jadi kayak akreditasi itu yang menjelaskan banget nih, nggak perlu kita ragukan lagi untuk kita bisa belajar di tempat yang tepat. Udah gitu, dunia perhotelan itu kan luas. Terus kita tuh harus milih yang mana. Nah, Yunus pilih jawabannya. Karena bukan cuma dipelajari, tapi kita juga bisa bawa setelah kita keluar dari Yunus. Oke, oke. Kalau misalkan Wendy gimana nih? Gue agree banget sih sama alasan Erika kalau BINUS itu kampus favorit. Dan juga alasan gue memiliki BINUS University ini karena gue sangat percaya dengan nama besar BINUS. Belum lagi nih, BINUS adalah kampus yang mendapatkan 5 star dari QS World Ranking. Oke. Keren banget jadinya. Dan juga selain itu, sistem pembelajaran bagus banget. Dan itu diterapkan di semua prodi. Dan juga di samping itu, penerapan keilmuan pariwisata sangat baik di sini, pokoknya kalau untuk prodi destinasi pariwisatanya. Jadi seru banget deh kalau BINUS benar-benar pilihan utama harus. Ya udah, nggak perlu diraguin lagi ya. Jadi orang nggak perlu bingung-bingung lagi kalau misalkan mau mendalami hospitality sama tourism tuh udah BINUS lah ya. Ya, BINUS. BINUS. Jurusannya ada banyak, terus juga di-acknowledge dari himpunan ataupun organisasinya, dosen-dosen dan teman-teman lingkungannya juga oke banget, terus seru, bikin nyaman kuliah. Udah gitu, difasilitasinya tuh kayak banyak banget gitu ya, apalagi dengan adanya tuh pesan-pesan programnya BINUS, itu benar-benar nge-expand experience kita, wawasan, friends, semuanya ya. Aduh, gue denger jawaban kalian tuh bener-bener rasanya kalau bisa diulang, daftar ulang nih gue ambil jurusan di sini deh kayaknya. Boleh, boleh. Boleh. Oke, thank you banget nih buat Wendy sama Erika udah mau nemenin gue ngobrol-ngobrol. Sama-sama, thank you juga. Cool banget infonya, thank you, thank you. Oke, untuk teman-teman semua, berarti nggak usah kepo lagi ya. Tapi kalau kalian masih mau tahu nih untuk bahas jurusan apa lagi, kalian bisa komen langsung di YouTube kita. Kalian bisa like, comment, dan subscribe di channel ini, terus bisa komen jurusan apa lagi nih yang mau dibahas, karena kita akan kupas lebih dalam lagi di next episode-nya. Oke, thank you all for watching. See you at the next episode. Bye.